setelah menerima dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan kesaktian Sayyid Anwar ini, ingin kembali berkelana, ia sudah enggan kembali pulang ke keluarganya. Lalu kakek neneknya, ayah ibunya, dan saudara-saudaranya merasa tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Maka sang iblis pun menyarankan untuk tinggal di Jazirat Ngariat, yaitu Pulau Malwadewa. Di tempat itulah Sayyid Anwar disuruh bertapa di puncak gunung dengan cara mengikuti perjalanan matahari. Kalau matahari terbit, dia menghadap ke timur. Kalau matahari di tengah, dia menghadap dan mataharinya sudut barat. Nah, di anggapan sudut tersebut, setelah 7 tahun bertapa, Sayyid Anwar tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga Sayyid Anwar hilang ataupun mukso dimensi, dihilangkan muksonya ke dimensi, kemanusiaannya itu menjadi badan rohani di dalam Adam Maktub ataupun alam yang mana tidak ada. Nah, dari bumi langit itulah tiada terlihat, memang matahari itu tidak ada bulan memang yang sekiranya memancarkan pada waktu Sayyid Anwar itu bertapa, dan semuanya menjadi tiada, yang tinggal rungkuhan cahaya. Lalu dari kisah tadi yang mana Sayyid Anwar itu bertapa sampai mukso, alkisah cahaya yang memang memancarkan dari Sayyid Anwar tersebut dilihat oleh para prabu, yaitu Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Malhadewa, putra Prabu Rawangin, Sang Hyang Hartahetu, ya, Prabu Hurnadi, Sang Hyang Malhadewa adalah keturunan Jan Banujan, nenek moyang jin. Nah, dan Prabu Nur Hadi paham bahwa cahaya yang memang memancarkan itu bukanlah cahaya matahari, dan bukanlah cahaya bulan, dan bukanlah cahaya bintang. Itu cahaya keturunan Adam. Kemudian cahaya tersebut didekati dan berusaha untuk menangkapnya. Namun Prabu Nur Hadi tidak bisa menangkap cahaya tersebut. Alhasil, cahaya yang tadinya ada, yang tidak lain adalah Sayyid Anwar, itu mengaku sebagai Kang Murbek Alam. Dan Prabu Nur Hadi membantah dan menjadi adu ilmu kesaktian oleh Prabu Nur Hadi kalah. Seperti itu. Lalu Prabu Nur Hadi pun kalah dan selanjutnya tunduk dan menyembah kepada Sayyid Anwar. Kemudian sang Prabu Nur Hadi mengajak Sayyid Anwar ke hangyangnya, ke tempatnya, dan dijadikan raja. Setelah menjadi raja di antara bangsa jin di Pulau Malwadewa tadi, Sayyid Anwar pun menggelarkan dirinya sebagai Sang Hyang Nur Cahya. Nah, perpaduan cahaya selanjutnya putri Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Murrini ataupun Dewi Mahamuni, ya, diserahkan dan dijadikan permaisuri Sang Hyang Nur Cahya. Dan dari kisah Sang Hyang Nur Cahya mendapatkan keturunan dari Dewi Nurrini itu tadi, Dewi Mahamuni, berwujud asrar, rasa daya hidup, yaitu plasma tan wujud, yang bercahaya sangat terang, yang memang menyelikupi dan menerangi kegelapan. Nah, asrar tadi itu kemudian disiram dengan air kehidupan, menjadilah wujud oleh Sang Hyang Nur Cahya, diberi nama Sang Hyang Nur Rasa.